الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada wajah-wajah kalian dan jasmani-jasmani kalian, akan tapi melihat hati-hati kalian dan amal-amal kalian. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Dalam hadis ini ada beberapa faedah yang insyaallah pada siang hari ini kita akan sedikit bahas. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menetapkan satu sifat Allah SWT, yaitu melihat. Innallaha la yanzur. Sesungguhnya Allah tidak melihat. Di tempat yang lain akan tapi dari setelahnya, tetapi Allah melihat kepada hati-hati dan amal-amalan. Maka di sini keyakinan ahli sunnah wal jamaah menetapkan satu sifat dari sifat-sifat Allah SWT, bahwa Allah itu memiliki sifat melihat. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala melihat dari masing-masing kita, yaitu hati-hati dan juga amal perbuatan. Dan tidaklah melihat yaitu tampang-tampang kita, wajah-wajah kita, jasmani-jasmani kita. Dan apabila kita lihat keadaan manusia di zaman sekarang ini, maka apa yang tampak dari manusia itu yang lebih dominan untuk dilihat. Padahal apa yang ada pada manusia itu merupakan ciptaan dari Allah SWT. Sehingga Allah tidak melihat seorang itu tampan, cantik, seseorang itu tinggi ataupun pendek, seseorang itu berkulit hitam ataupun putih. Ini merupakan ciptaan Allah SWT yang manusia tidak memiliki kudrah, tidak memiliki kemampuan untuk bisa merubahnya. Sehingga Allah SWT melihat dari manusia itu, yaitu apa yang ada dalam hatinya dan amal perbuatan yang dia usahakan. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dan kebanyakan manusia juga demikian. Mereka lebih memperhatikan apa yang tampak dari badan-badan mereka. Sehingga tidak heran seseorang yang sudah diberikan wajah oleh Allah SWT yang kurang menerima apa yang diberikan oleh Allah SWT, mereka berani operasi wajah untuk mempercantik wajah. Orang yang mungkin hidungnya kurang panjang,
dioperasi pengen lebih panjang. Kemudian juga masing-masing orang lebih melihat apa yang ada yang tampak, sehingga seorang apabila mereka bercermin setengah jam, 1 jam untuk memperhatikan dari ujung rambutnya dari sampai ujung kakinya, bagaimanakah bentuk rambutnya, semirannya, wajahnya, bedaknya, lipstiknya, dan lain sebagainya. Demikian juga kalau kita melihat kebanyakan manusia juga demikian. Selain pribadi-pribadi orang, juga manusia juga demikian keadaannya. Apabila ingin masuk instansi atau suatu pekerjaan yang diperhatikan sisi fisiknya. Seseorang yang mungkin ingin masuk angkatan, dilihat bagaimanakah tingginya, giginya, bentuk kakinya. Orang yang ingin menjadi sekretaris, dilihat bagaimana kecantikannya dan lain sebagainya. Ini adalah apa yang tampak dari manusia. Dan perhatian manusia lebih cenderung kepada apa yang zahir daripada apa yang ada dalam batin manusia. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya telah mengingatkan kepada kita agar kita tidak terperdaya dengan apa yang zahir. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan bagaimanakah orang yang sangat kaya, yaitu Qarun. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Suatu hari Qarun keluar di hadapan kaumnya dengan membawa perhiasan-perhiasan. Dalam menyaksikan apa yang tampak dari Qarun ini, manusia ada yang orang yang senang dunia, ada yang orang yang memiliki ilmu, memiliki pandangan negeri akhirat. Wa qala alladziina yuridul hayatan dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu hadzin adzim. Adapun orang yang pandangannya dunia, mereka andai kata mendapatkan apa yang didapatkan seperti Qarun yang telah mendapatkan kekayaan yang luar biasa. Tapi pandangan orang yang berilmu, wa qala alladziina utul ilma wailakum thawabullahi khairun liman amana wa amila shalihan wa la yulaqaha illa sabirun. Wala yulaqaha illa sabirun. Dan orang-orang yang beriman mengatakan, celaka kalian, pahala di sisi Allah SWT lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal yang saleh. Jadi ada dua pandangan. Bagaimanakah orang melihat apa yang tampak dari manusia di masa Qarun? Orang-orang yang cinta dunia akan melihat apa yang zahir, yang tampak, bukan apa yang ada dalam batin. Kemudian juga kita mengetahui Fir'aun, keadaannya juga demikian, bangga dengan kekuasaannya. Kalau Qarun bangga dengan harta bendanya, kalau Qarun dengan kekuasaannya. Satu saat dia mengatakan, wa nada fi qaumi qala ya qaumi alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anhar tajri min tahti afala tubsirun am ana khairum min hadha alladhi huwa yahinu wa la yaqidu bih. Qarun mengatakan, wahai kaumku, bukankah kerajaan ini milikku dan juga sungai ini mengalir di bawahku? Apakah enggak melihat apakah lebih baik daripada orang seperti ini, yaitu Musa yang tidak jelas bicaranya dan hina seperti ini? Ini pandangan-pandangan dunia. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mendapatkan teguran dari Allah SWT. Di awal-awal dakwah Islam, beliau lebih memperhatikan tokoh-tokoh besar Quraisy. Tokoh-tokoh besar Quraisy pengen mendapatkan majelis tersendiri, tidak mau dicampur baur antara orang yang besar sama orang-orang rendahan. Pengen dijadikan majelis sendiri, dan Nabi kita Muhammad SAW pernah menyetujui. Maka ketika Rasulullah SAW berikan ceramah, tiba-tiba datang orang buta meminta pelajaran, sehingga Nabi kita berpaling dan berwajah masam, sehingga turun wahyu, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fa tanfa'u dzikra. Amma man istaghna fa anta lahu tasadda.
Muhammad bermuka masam dan berpaling ketika datang seorang a'ma. Apakah kamu mengetahui kalau dia ingin mensucikan dirinya atau mengambil pelajaran yang bisa bermanfaat untuknya pelajaran? Adapun orang yang merasa cukup, engkau memberikan perhatian yang lebih. Ini teguran dari Allah SWT oleh Nabi kita Muhammad SAW agar tidak memperhatikan apa yang tampak dari manusia tentang kedudukannya, kemudian kekuasaannya, ini sebagai masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat dan lain sebagainya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, suatu saat ada orang melewati Rasulullah SAW. Marra rajulun ala Rasulullah SAW. Ada seorang melewati Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, mata kuluna fi hada, apa pendapat kalian tentang orang ini? Ya Rasulullah, orang seperti in khataba ayunkah. Kalau orang seperti ini pengen melamar untuk segera dinikahkan. Wa in syafa'a yusaffa, kalau minta syafaat pertolongan segera dikasih. Wa in qala ayustama, kalau berbicara tidak didengarkan. Maka Nabi kita Muhammad diam. Kemudian tidak lama kemudian datang seorang yang fakir dari kaum muslimin. Nabi bertanya kepada para sahabat, mata kulna fi hada, apa pendapat kalian dengan orang seperti ini? Orang seperti ini ya Rasulullah hariyun, orang seperti ini pantas. In khataba alla yunkah, kalau melamar enggak akan ada yang menerima lamarannya. Wa in syafa'a la yusfa, kalau dia ini minta syafaat enggak akan dikasih syafaat. Wa in qala al-istamma, kalau dia berbicara tidak akan dengarkan. Maka jawaban Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar pendapat dari sahabat ini, beliau mengatakan, hadza khairun min mil ard misli hada, orang seperti ini lebih baik dari seisi dunia seluruhnya. Karena yang dipandang adalah pandangan apa yang tampak, bukan apa yang ada dalam hati manusia. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Dan juga di masa Rasulullah SAW ada seorang perempuan yang kerjanya membersihkan masjid. Dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ana imra'atan kanat takmul masjid. Ada seorang perempuan yang kerjanya membersihkan masjid. Famatat, meninggal dunia. Fabaqada Rasulullah SAW ba'da ayyam. Nabi mencari beberapa hari, kenapa ini perempuan enggak tampak. Maka para sahabat mengatakan, matat minal lain. Ya Rasulullah, perempuan itu meninggal di waktu malam hari. Wa dufinat, dan dikuburkan. Wa karihna ayyukidah, dan kami tidak ingin, tidak menyukai kalau kami membangunkan engkau. Ka'anna saharuha, seakan-akan sahabat ini merendahkan, merasa ini orang yang tidak berguna, bukan orang yang besar. Maka Rasulullah mengatakan, halla alamtumun, kenapa kalian tidak memberitahukan kepada saya? Dulhuni ala qabriha, tunjuk kepada saya kuburannya. Kemudian beliau mendatangi kuburannya dan mensalatkannya di atas kuburnya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Demikian berapa pandangan manusia, punya manusia, bahwa pandangan itu adalah pandangan yang zahir, apa yang tampak dari yang ada dari manusia. Aku akan berfirman. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Dari khutbah yang pertama kita mengetahui bagaimanakah pandangan manusia secara umum. Mereka lebih memperhatikan yaitu apa yang zahir, apa yang tampak dari manusia. Dan sebaliknya, Allah SWT yang dipandang bukan zahirnya, tetapi yaitu hatinya dan amal perbuatannya. Oleh karena itu, maka hendaknya kita tidak melupakan apa yang tersembunyi, tidak mementingkan apa yang tampak, sementara yang tersembunyi dalam keadaan rusak, yaitu hatinya dan amal perbuatannya. Oleh karena itu kita membutuhkan bagaimanakah untuk memperbaiki hati, mengislahkan hati, sehingga Allah SWT lebih memandang kita. Pandangan-pandangan yang akan dipentingkan nanti di yaumil qiyamah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada suatu hari yang ada berguna anak dan harta benda,
kecuali orang yang datang kepada Allah dalam keadaan hati yang selamat. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahmatullah, demikian bermanfaat. Alhamdulillah alamin.